Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 201096, kelas Teknik Perminyakan C 2020. Akan mempresentasikan hasil kerja praktikum saya, yaitu kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dharma Arung Labi, SSI MT. Abstrak. Praktikum kapasitansi dielektrik ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap kapasitansi. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation dengan dukungan aplikasi Java, yaitu simulasi yang digunakan secara online pada praktikum fisika dasar 2 kali ini, di mana kapasitansi adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi yaitu kapasitor. Kata kunci kapasitansi, kapasitor, dielektrik, jarak, dan konstanta. Satu, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia elektronika tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor, di mana komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika sendiri. Pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Sering kita lihat adalah keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Selain itu juga, kapasitor banyak terdapat pada elektronik lainnya. Kapasitansi adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi yaitu kapasitor. Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya plat, jarak plat, dan konstansa dielektrik atau permitivitas relatif. 1.2 yaitu tujuan. 1. Memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan elektrik terhadap besarnya kapasitansi. 1.3 Permasalahan. 1. Bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dua, dasar teori. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik, di mana kapasitor sendiri ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai dengan 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari sebuah kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada tahun abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis yaitu Q sama dengan C dikali P persamaan 1. Kemudian untuk rumus menghitung besar
kapasitansi pada kapasitor sejajar dapat ditulis yaitu C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Kemudian untuk rumus jika diisi oleh medium dielektrik lain seperti keramik, porselen, dan miki yang memiliki koefisien dielektrum K, maka rumusnya C sama dengan epsilon 0 dikali K dikali A per D, dengan K konstanta. Tiga, metode percobaan. 3.1 peralatan. Seperti biasa, kita membuka link simulasi pada pad yang telah tertera di modul. 3.2 yaitu langkah-langkah. Yang pertama, buka file simulasi yang telah diunduh pada pad. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti gambar yang telah ditentukan. Yang ketiga, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Yang pertama, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. Yang kedua, jarak antara plat. Dan yang ketiga, luas penampang plat. Keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur, yaitu kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Yang kelima, hitung nilai kapasitansi, muatan, energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada hasil perhitungan. Setelah kita masuk ke dalam simulasi pad, yang pertama kita lakukan adalah mengubah luas platnya menjadi 300 mm persegi. Setelah itu kita akan memvariasikan jarak antar platnya mulai dari 5 mm persegi dengan penambahan 0,5 sampai dengan 10 mm persegi. Setelah itu kita akan catat nilai C yang terukur pada alat kapasitansi tersebut. Yang kedua yaitu kita akan memvariasikan luas platnya mulai dari 100 mm persegi dengan penambahan 25 sampai dengan 300 mm persegi. Setelah itu kita akan mengubah jarak antar platnya menjadi 8 mm persegi. Dan kita akan mencatat nilai C yang terukur pada alat kapasitansi tersebut. Kemudian kita akan mengambil data yang ketiga, yaitu dengan mengubah luas platnya menjadi 200 mm persegi dan jarak antar platnya 8 mm persegi. Dan untuk konstanta dielektriknya kita memakai mulai dari 1 dengan penambahan 0,25 sampai dengan 5. Dan kemudian kita akan mencatat hasil nilai C pada kapasitansi tersebut. Empat, hasil dan pembahasan. 4.1
analisis data, di mana pada tabel 1, 2, dan 3 terdapat hasil yang telah diambil pada pengukuran data pada PET. Kemudian terdapat grafik 1, 2, dan 3. 4.2 yaitu pembahasan. Pada tabel 1, 2, dan 3 merupakan hasil pengambilan data dari PET simulasi, di mana semakin kecil jarak, maka kapasitansi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Sebaliknya, jika jarak semakin besar, kapasitansi listrik semakin kecil. Luas penampang sangat berpengaruh terhadap kapasitansi, di mana semakin besar luas penampang, maka kapasitansi listrik semakin besar pula. Dan semakin besar konstanta di elektrik, maka kapasitansi listrik semakin besar. Oleh karena itu, parameter antara jarak dan luas penampang ini sangat berpengaruh terhadap kapasitansi listrik. 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi yaitu kapasitor. 2. Parameter jarak dan luas sangat berpengaruh terhadap besarnya kapasitansi. 5.2 Saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini adalah: 1. Sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca dan mempelajari modul terlebih dahulu agar pada saat tes bisa menjawab pertanyaan dan bisa melanjutkan untuk pengambilan data di PET. Kedua, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dan bisa lebih baik pada praktikum selanjutnya. 3. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar praktikum yang kita lakukan dari pengambilan data, menyusun laporan yang dibuat atau yang dikerjakan, mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.